Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ramadhani Yahya dengan NIM 240001821 dari Prodi Informatika. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhingga, termasuk nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir atau bisa menonton video ini. Salawat serta salam sehingga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan sejenak sejak bangun tidur, apa benda pertama yang kita sentuh? Sebagian besar dari kita pasti jawabannya adalah smartphone atau HP. Kita cek notifikasi, kita membuka sosial media, bahkan sebelum tidur pun kita sempat-sempatnya membuka HP. Ini menunjukkan bahwa betapa teknologi sudah menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat dengan tema teknologi, amanah di genggaman tangan. Hadirin sekalian, Islam tidak pernah anti terhadap kemajuan zaman. Justru Islam mengajarkan kita untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 3, yang dimana isinya yaitu, "Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka senantiasa kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala." Ayat ini menjadi salah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka jalan bagi manusia untuk menjelajahi, memahami, dan memanfaatkan alam semesta ini, termasuk melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, baik maupun dari smartphone, internet, media sosial, ataupun dan lain-lain. Semua ini menjadi pada dasarnya adalah sarana, ia netral, yang menentukan nilainya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang berakal menggunakannya. Maka sejatinya teknologi yang ada di genggaman kita hari ini adalah nikmat, sekaligus amanah. Nikmat karena mempermudah urusan kita mencari ilmu jadi lebih cepat, silaturahmi jadi lebih mudah, dakwah pun bisa menjangkau jutaan orang hanya dengan satu video singkat. Tapi ia juga amanah karena setiap detik yang kita habiskan dengan smartphone, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, tentang hartanya dari mana diperoleh untuk apa dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Coba kita renungkan, berapa jam waktu kita habiskan untuk scrolling media sosial pada sehari? Berapa banyak konten yang kita tonton benar-benar bermanfaat dan berapa banyak justru sia-sia? Bahkan menjerumuskan kepada gibah, hoax, ataupun konten yang tidak pantas. Disinilah letak ujiannya. Teknologi yang sama bisa menjadi ladang pahala jika kita menggunakan untuk mengkaji online, mencari ilmu, berdakwah, mempererat silaturahmi, atau membantu sesama. Tapi bisa juga menjadi ladang dosa jika kita menggunakan untuk menyebarkan fitnah, menggambar aurat, membuli di kolom komentar, atau sekedar menghabiskan waktu tanpa manfaat. Maka benar apa yang sering dikatakan oleh para ulama, bahwa teknologi itu seperti pisau di tangan seorang koki. Pisau bisa menjadi alat untuk menyajikan hidangan yang lezat, namun di tangan orang yang salah, pisau juga bisa melukai seseorang. Seperti teknologi yang kita genggam pada hari ini, itu pun demikian, tergantung siapa yang memegangnya dan untuk apa ia digunakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwasanya adab di dunia maya sama pentingnya dengan adab di dunia nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang mana intinya mengingatkan kita untuk selalu melakukan tabayun, yakni mengecek kebenaran suatu informasi sebelum kita menyebarkannya. Ini sangat
relevan di era sekarang. Bahwasanya sering banyaknya hoax dan berita bohong yang begitu mudah terpampar di media sosial. Selain itu, mari kita jadikan media sosial sebagai ladang dakwah, bukan ladang ria atau pamer. Dakwah digital seperti yang sedang kita pelajari adalah peluang besar untuk menyebarkan kebaikan kepada jutaan orang tanpa batas ruang dan waktu. Satu video singkat, satu tulisan singkat bisa menjadi jariah yang pahalanya terus mengalir meski kita sudah tiada. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 amalan yang tidak terputus pahalanya, yaitu ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang anak soleh. Maka mari kita dijadikan setiap unggahan, setiap komentar, setiap konten yang kita buat sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uraian singkat ini dapat kita sampaikan 3 hal. Yang pertama, bahwa teknologi adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan pertanggungjawabkan. Yang kedua, teknologi bisa menjadi ladang pahala atau ladang dosa, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ketiga, mari kita jaga adab digital kita. Gunakanlah HP atau smartphone kita dan media sosial untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu, dan untuk berdakwah menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar mampu memanfaatkan teknologi di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kekurangan saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.